Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kena telat, tapi insyaallah menunggu di majelis ini kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas kitab Tazkirah dan kita masuk ke judul baru, suasana kehidupan di alam kubur. Namun sebelum saya lebih jauh lagi membahas, kembali saya mengingatkan bahasan kita dalam kitab Tazkirah ini ditulis oleh Imam Qurtubi. Dan memang keadaan para ulama kalau kita rentet secara histori dari zaman dulu, misal kalau kita langsung saja masuk ke 4 imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang sangat masyhur, 4 imam madhab, maka kita akan lihat ada di antara mereka dan ulama-ulama lain juga umumnya seperti itu, yang menonjol di bidang tertentu tapi tidak menonjol di bidang yang lainnya. Contoh misalnya Abu Hanifah rahimahullah, salah satu ulama madhab yang masyhur, beliau menonjol sekali dalam ilmu fikih, masalah hukum-hukum, tapi beliau tidak menonjol di ilmu hadis. Tidak ada tulisan Abu Hanifah rahimahullah tentang masalah hadis. Bahkan tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Sementara Imam Malik yang hidup sezaman dengan dia kurang lebih, Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik 179 Hijriah. Imam Malik rahimahullah menonjol di ilmu fikih, menonjol di ilmu hadis. Maka beliau punya kitab namanya Muwatta. Ya, kitab Muwatta jadi rujukan ilmu hadis. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullah, masyhur dalam masalah fikih, tapi beliau tidak menonjol di ilmu hadis. Bukan berarti tidak tahu ya, tahu, tapi bukan orang yang menonjol sebagaimana menonjolnya yang lain. Imam Ahmad terbalik lagi, mirip dengan Imam Malik, menonjol di ilmu fikih, menonjol juga di ilmu hadis. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad, "Hai Ahmad, engkau lebih mengetahui tentang ilmu hadis daripada kami, maka kalau sampai kepadamu hadis-hadis yang sahih, sampaikanlah kepada kami." Berarti kita memang ada ulama-ulama yang menonjol di bidang-bidang tertentu. Ya. Ulama bisa menguasai bidang-bidang yang banyak, apapun sifatnya dalam agama, tapi tidak menonjol di situ, artinya betul-betul mendalaminya, kecuali beberapa materi. Dan ini juga terjadi sebenarnya di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kalau kita rentet lebih jauh lagi sebelumnya, siapa yang tidak kenal Abu Bakar sama Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, khulafaur rasyidin. Tapi kalau kita rentet hadis yang diriwayatkan oleh 4 sahabat ini sedikit sekali. Kalau kita lihat kedudukan dan kedekatan mereka dengan Nabi SAW, yang 2 mertua Nabi, yang 2 anak mantu Nabi SAW, dan terkenal dijamin masuk surga, semestinya banyak sekali hadis yang diriwayatkan. Tapi yang kita lihat menonjol Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Jadi memang di kalangan sahabat itu ada sahabat bahkan tidak meriwayatkan hadis sama sekali. Bukan berarti mereka tidak tahu, mereka tahu tapi tidak menonjol di situ. Ya. Maka ini yang perlu kita rentetkan atau kita jelaskan dulu. Kenapa? Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian? Agar kita faham, seperti Imam Qurtubi rahimahullah yang sedang kita bahas buku beliau ini, beliau menonjol sekali dalam ilmu tafsir. Tafsirnya luar biasa, namanya tafsir Qurtubi. Ilmunya sangat luas dan diakui, namanya Tafsirul Ahkam. Jadi Al-Jami' li Ahkam Al-Quran judulnya, gabungan hukum-hukum Al-Quran. Jadi beliau menggabungkan antara tafsir dengan fikih. Dan itu kalau kita baca misalnya dituliskan oleh beliau satu ayat, lalu di bawah dikatakan dari ayat ini ada 8 masalah, ada 10 permasalahan fikih, ada 20 masalah fikih. Lalu beliau rincikan satu persatu, itu ciri khasnya. Tetapi Imam Qurtubi rahimahullah tidak menonjol dalam ilmu hadis. Jadi beliau tidak menonjol ilmu hadis. Dan salah satu buku yang beliau tulis tentang masalah akhirat ini, masyhur sekali bukunya. Tetapi karena beliau tidak menonjol dalam ilmu hadis, cukup banyak hadis yang kita temukan nanti yang setelah ditelusuri oleh para ulama ternyata hadisnya lemah. Bahkan ada diantaranya hadis maudhu. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti aib buat beliau, kecuali kalau beliau sengaja memuat itu sementara beliau tahu itu maudhu atau itu dhaif. Lalu kok bisa Ustaz sekarang banyak ulama seperti penulis atau pentahkik buku ini? Buku ini ada pentahkiknya ya. Tahkik artinya orang yang menelusuri khusus ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang ada di buku ini.
Beliaulah yang akhirnya menulis footnote di bawah ini. Hadis ini lemah, hadis ini sahih. Ya. Ini pentahqiq ini yang hidup di zaman sekarang tentu lebih mudah untuk menelusuri buku. Sekarang kita bisa ada salah satu aplikasi yang sangat menarik namanya Maktabah Syamilah. Hampir semua dai tahu masalah ini. Kalau mereka berbahasa Arab pasti mereka tahu buku ini. Jadi biasanya dulu di zaman beberapa tahun yang lalu dalam bentuk DVD. Sekarang sudah masuk ke masalah aplikasi. Dalam satu DVD atau satu aplikasi itu ada ribuan kitab dalamnya. Hampir semua buku hadis ada, hampir semua buku fikih ada, semua mazhab ada. 4 mazhab itu semuanya ada. Saya punya, itu ribuan kitab dalamnya. Jadi kita cuma pasang di laptop saja, bisa baca semua buku. Nah ini yang mempermudah sekarang, banyak pentahqiq yang datang, karena buku-buku sudah banyak, jadi mereka bisa mempertemukan satu kitab dengan kitab yang lain, dan mengetahui hadis ini lemah atau tidak. Gitu. Karena ada orang salah faham, orang mengatakan, masa sih yang sekarang ini mengkritik ulama yang dulu? Sebenarnya bukan masalah mengkritik, tapi mereka menelusuri jalur-jalur ternyata ditemukan memang ini keliru. Dan itu bukan aib bagi ulama yang dulu ya. Karena bisa saja orang mendengar sesuatu, lalu dia belum memastikan tentang kesahihannya, lalu dia mengatakan, saya mendengarkan begini. Sebagaimana kita sudah bacakan pada pertemuan yang sebelumnya, Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan, saya juga mendengar. Ya. Jadi pendapat yang beliau dengar. Maka jangan heran dalam buku kita akan ada beberapa riwayat yang sahih, ada riwayat yang kita luruskan dan diluruskan oleh para pentahqiq ini. Dan karena kita kajian kitab, maka kita harus membaca semua sambil kita jelaskan. Ini hadisnya lemah, ini hadisnya maudhu, dan itu menambah wacana kita sebenarnya. Sekaligus juga kita luruskan atau menambahkan dengan kalau ini ada riwayat sahih menjelaskan seperti ini. Ini yang saya ingin sampaikan sehingga jelas dulu ya. Baik, kita masuk ke bahasan kita. Semoga Allah berkahi suasana kehidupan di alam kubur. Pada bab ini kata Imam Qurtubi rahimahullah, diterangkan bahwa arwah orang-orang mati saling mengunjungi sesamanya di alam kubur mereka dan saling memuji kain kafan yang dipakai masing-masing. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'." Apabila seseorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka perbaikilah kafannya semampu mungkin. Maksudnya pilih yang terbaik. Ya kalau kita mungkin sekarang kain baru ya. Kain baru. Disebutkan oleh Abu Nasir Abdullah bin Sa'ad bin Hatim al-Wa'ili as-Sijistani al-Hafidh dalam kitab Al-Inabah ala madhab as-salaf as-salih fil Quran wa izalati syubah. Ya. Dikatakan telah meriwayatkan hadis dengan takhrij dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, perbaikilah kafan mayit-mayit kalian, sesungguhnya mereka saling membanggakan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka. Sementara Ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in rahimahumullah, aku lebih suka jika mayit dikafani dengan pakaian yang pernah atau sering dipakai dalam sholat. Kita lihat di sini, kalau hadis yang pertama tentang perintah Nabi SAW memperindah kain kafan, dan termasuk sunnahnya adalah seorang laki-laki dibungkus dengan 2 atau maksimal 3 lembar kain kafan, sementara wanita 5 lembar kain kafan. Semuanya berwarna putih karena dianjurkan sebagaimana perilaku Nabi SAW kepada para sahabat, begitu juga beliau waktu dikafani dengan kain putih. Maksud daripada perempuan lebih banyak kainnya adalah supaya lebih terbungkus dan tidak membentuk lekukan tubuhnya. Ya, seperti bagian payudara, bagian bokong, ini semua dibungkus 1 lembar, 2 lembar, dilapisin sampai 5 lembar, maka akan lebih tertutup. Ini semua untuk menghindari fitnah-fitnah yang ada. Karena syaitan tetap bisa menggoda orang. Ya. Ada ditemukan dalam beberapa athar di zaman dulu, ada orang suka sekali dengan seorang wanita, waktu wanita itu meninggal, dia masih datang dan terfitnah dengan jenazahnya. Maka hikmah daripada hikmah syar'i kenapa kain kafan itu ditutup atau lebih banyak wanita, karena memang agar menyelimuti tubuhnya sempurna. Kan kalau 5 lembar insya Allah akan rata bagian dada sampai ke kakinya.
Kemudian juga disunnahkan kalau orang sedang kafan untuk menaburi wangi-wangian. Di antara sunnah Nabi SAW adalah menggunakan daun bidara. Ya, jadi saya sarankan teman-teman sekalian untuk menanam pohon bidara di rumahnya ya. Dibeli bibit daun bidara itu. Karena manfaatnya banyak sekali. Nah, kalau di Jakarta orang bilang apel India. Itu ditanam dan cepat sekali subur. Dia termasuk tanaman yang liar, dalam arti kata tanda kutip di sini, biar tidak dirawat biasanya dia bisa hidup. Yang penting tanahnya lembab. Buahnya ada seperti apel berwarna hijau dan berduri, ya, tangkainya berduri. Daun bidara ini manfaatnya banyak. Pertama untuk pengobatan sihir. Ya. Orang kalau konsumsi ini seperti racun bagi syaitan. Ya. Kemudian juga disunnahkan untuk memandikan jenazah dengannya. Maka ini termasuk sunnah. Kalau mau dicampurkan dengan yang lainnya, wangi-wangian apa saja, air wangi itu semua juga sunnah Nabi SAW. Intinya diwangikan, ya, jenazah itu dibersihkan maksimal, kemudian diwangikan. Sebagian ulama mengatakan yang dianjurkan untuk diberikan wangi-wangian bukan kafannya tetapi orangnya, jenazahnya, bagian dalam. Ya. Makanya kain kafan tidak perlu diletakkan wangi-wangian tersebut. Ini yang diambil semua dari makna hadis Nabi SAW, yang hadis Muslim tadi, apabila seseorang dari kalian ingin mengkafani saudaranya maka maksimalkanlah dalam memperbaikinya atau menghiasinya, ya, memberikan yang terbaik. Sementara riwayat yang kedua tadi yang disebutkan di sini tentang sabda Nabi SAW, perbaikilah kafan mayit-mayit kalian. Sesungguhnya mereka saling membanggakan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka. Ada footnote di bawah nomor 2 dikatakan isnadnya lemah atau dhaif. Tapi hadis ini sendiri sahih tanpa ada kalimat yatabahawna atau mereka saling berbangga. Ada riwayat sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Manamat di halaman 162 dengan isnad hasan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dan Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam Sahihul Jami' nomor 845 dari Anas radhiyallahu anhu dengan tambahan sungguhnya mereka dibangkitkan dengan kain kafan mereka. Menurut Al-Khattabi, sebagian ulama mengatakan barangkali yang dimaksud bahwa mereka dibangkitkan dalam keadaan berkain kafan dan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Adapun maksud dari hadis Nabi SAW, perbaikilah kain kafan jenazah kalian, artinya hendaklah kain itu berlebih. Maksudnya dilebihkan kainnya supaya mudah untuk diikat bagian kaki dan bagian kepalanya, dan putih juga bersih. Adapun bermewah-mewahan dalam menggunakan kain kafan adalah tindakan berlebihan yang dilarang dalam agama. Maksudnya kita pilihkan kain kafan yang bersih, yang bagus, kainnya juga bagus, tapi jangan berlebihan. Seperti misalnya dibelikan kain yang harganya sekian ratus juta, ya, tidak diperlukan untuk itu. Lebih baik dijadikan sebagai sedekah buat jenazah, buat si mayit. Tapi juga tidak membeli kain yang sangat murah dan kasar, ya, hanya kena menganggap ini jenazah nggak ada masalah, enggak. Tapi kita pilih juga yang baik. Ya. Nabi SAW dikafani dengan kain yang terbaik berwarna putih dari negeri Yaman pada saat beliau meninggal, alaihi salatu wassalam. Jadi hadis kedua ini disebutkan sampai potongan sabda Nabi SAW, perbaikilah kafan mayit-mayit kalian. Ini adalah hadis yang sahih. Sampai sini ada riwayat lain. Tapi potongan yang mengatakan karena mereka saling berbangga dengan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka, ini yang dilemahkan oleh para ulama. Ya, jadi masalah membanggakan ini yang didhaifkan oleh para ulama. Baik, ini berarti berhubungan dengan subjuhul bahasan ini atau bab ini sudah selesai. Maksudnya adalah kafan dianjurkan berikan yang terbaik, itu intinya. Dan kain kafan ini dianjurkan juga untuk tidak berjahit, ya. Kain biasa tidak berjahit dan dilipatkan ke badan si mayit. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kecuali para syuhada, maka mereka dikafan dengan pakaian mereka. Jadi dengan baju mereka sendiri, mereka dikubur dengan itu. Karena Nabi SAW menunjuk para syuhada Badar dan Uhud untuk dikubur dengan baju-baju mereka. Itu yang ada. Hanya saja kalau baju mereka tidak menutupi badan mereka atau tidak ada yang cukup untuk menutupi kepala mereka, maka dianjurkan bajunya dinaikkan menutupi kepala dan sisa dari kakinya yang ditutup dengan daun-daunan atau
benda-benda atau kain yang lain. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabat Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada saat mati syahid di perang Uhud. Waktu beliau mau dikubur, bajunya pendek, pundak hanya sampai setengah betis. Maka bagian betis dan bagian kepala kelihatan. Untuk menutupi semua nggak bisa, maka Nabi SAW suruh ditarik bajunya naik ke atas sehingga kepala yang tertutup dan sisa kakinya ditutup dengan daun-daun. Kemudian barulah dikubur. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Kita masuk ke judul yang lain, yaitu mempercepat penguburan jenazah. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Ya. Sebagaimana ada hadis sahih berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu. Menghormati jenazah adalah segera memakamkannya. Jadi sangat dianjurkan untuk tidak menunda itu. Meninggal pada saat itu, diurus, dimandikan, kemudian dikuburkan. Masalah kasus ada kerabatnya yang belum melihat dia, ada anaknya belum ketemu dari luar negeri harus ditunggu. Ini semua melanggar sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau memang orang tuanya lagi sakit, dia datang lihat. Ataupun misalnya dia tidak sempat lihat pun, dia bisa ziarah kuburnya. Karena syariat kita sudah mengajarkan bagaimana caranya bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal. Yang jadi target adalah hadis Nabi SAW. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus sumber pahalanya kecuali dari 3 sumber. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak saleh mendoakan. Udah, orang yang ditinggal langsung lakukan 3 poin ini. Perbanyak sedekah jariyah buat dia, buat si mayit. Kalau memang dia sayang sama orang tuanya, anaknya atau siapa saja yang tidak sempat dia lihat jenazahnya, pun tidak ada masalah. Apalagi seorang mukmin tahu dan sangat yakin dia akan bertemu lagi dengan si mayit. Karena semuanya orang menuju kepada alam abadi akhirat. Itu keyakinan kita, rukun iman kita yang kelima. Maka berarti orang yang meninggal bukan hilang, tapi dia lebih mendahului saja kita menuju ke akhirat. Maka dengan ini kita harus yakin, dan memang harus diyakini oleh setiap muslim, kalau kita akan bertemu dengan dia. Tidak mungkin tidak. Asal tiketnya sama, iman dan amal saleh, insya Allah akan bersama di surga. Itu sudah jelas. Bahkan orang muslim pun yang meninggal dalam kondisi banyak dosanya, asal dia bukan kafir, tetap akan masuk surga. Tetap akan ketemu dengan kerabatnya, tetapi dia melalui neraka dulu untuk disiksa. Ya. Jadi sudah jelas, tidak perlu kita berlebihan dalam bersedih pada saat itu ya. Boleh kita meneteskan air mata, merasa kehilangan sebagaimana Nabi SAW menangis pada saat meninggalnya Ibrahim, anaknya alaihissalam, dan juga cucunya Umamah. Waktu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah Anda menangis? Kata Nabi SAW, iya. Ini rahmat yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya. Lalu beliau berkata, wahai Ibrahim, kami sedih dengan kehilangan kamu. Ya, hati kami bisa luluh, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Tidak mungkin kami lakukan kata-kata yang kenapa dia mati, kenapa begini, memprotes keputusan Allah. Enggak, kita tidak akan lakukan itu. Jadi kita akan menerima ini sebagai keputusan Allah. Jadi orang muslim harus berpikir, ada masalah, solusinya apa. Bukan lagi menanyakan kenapa terjadi. Dia harus ambil hikmah. Kita bangun tidur sakit. Sekarang kalau kita mau tidur sakit, pointernya adalah, poinnya di situ, kita sedang dicoba sama Allah. Maka solusinya sabar. Terima itu keputusan Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Bukan lagi tanya, kenapa bisa saya sakit. Kalau ada ditemukan sebabnya, itu jadi sebab saja. Ya. Tapi hikmah Allah sudah terjadi. Sama dengan kalau orang mati. Kenapa dia bisa mati? Apa gunanya kita bertanya? Memang sudah saatnya ajalnya datang. Jadi yang terjadi adalah kalau seorang muslim menghadapi masalah, dia pikirkan 6 huruf. Solusi. Apa saja yang sudah terjadi, pikirkan langsung solusinya. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, sudah terjadi, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah menakdirkan sesuatu dan Allah kerjakan apa yang dia inginkan. Allah lakukan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian kita mengucapkan kalimat, kata Nabi SAW, dan jangan kalian ucapkan lau atau kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Itu orang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kalau ada jenazah teman-teman sekalian, kita harusnya termasuk ibadah untuk kita, pahala dan penghormatan buat si mayit segerakan. Ya. Sampai di beberapa tempat, kalau orang-orang yang sudah faham, keluarganya sudah faham sunnah Nabi SAW ini, maka mereka biar malam hari meninggal dikubur pada malam hari itu. Ya. Kecuali memang keadaan tertentu ya, hujan lebat, gelap, nggak kelihatan, segala macam itu lain. Nabi SAW pernah mengubur di tengah malam seorang sahabat yang bernama Abdullah, meninggal di tengah jalan pada saat itu. Waktu pulang dari perang Tabuk menuju ke Madinah,
meninggallah sahabat tersebut. Maka Nabi SAW menguburnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, aku mendengar ada suara galian di tengah malam di sebelah kemah. Maka aku pun terbangun. Aku bingung itu suara apa. Setelah itu aku melihat ternyata ada 3 orang yang sedang menggali kuburan. Waktu aku mendekati ternyata dia adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. 3 orang. Lalu Nabi kata Abdullah bin Umar, lalu aku melihat mereka mengubur Abdullah, sahabat yang lain itu. Dikubur. Lalu Nabi SAW menurunkan sendiri dengan tangan beliau yang mulia di yang lahat, lalu mengatakan, ya Allah, aku sudah ridho padanya, ridhohilah dia. Maka kata Abdullah bin Umar, aku berharap jadi jenazah itu pada saat itu. Apalagi yang lebih mulia dibandingkan Nabi SAW sendiri yang menguburnya. Tapi saksi bahasan Nabi menguburnya di malam hari, gitu kan? Di malam hari. Jadi jangan kita yang hidup ini terbawa dengan perasaan kasihan, biarkan dulu. Dianya sendiri sudah nggak mau tinggal bersama kita. Nanti akan kita bahas hadisnya ya. Si mayit itu sudah tidak berharap lagi bersama kita di dunia. Dia sudah pindah di dimensi waktu, di alam yang berbeda. Maka dengarkan baik-baik apa yang disampaikan di sini. Mempercepat penguburan jenazah di dunia. Pada bab ini dibahas tentang perintah mengubur jenazah dengan segera. Dan bahwa mayit juga berbicara. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila jenazah telah dibaringkan lalu diangkut atau diangkat oleh beberapa orang di atas leher atau pundak mereka, maka jika ia orang soleh atau dia orang soleh, dia akan berkata, percepatlah aku, percepatlah aku. Dan jika dia bukan orang soleh, maka dia berkata, celakalah jasadku, mau kalian bawa kemana dia? Suaranya terdengar oleh makhluk apa saja selain manusia. Padahal andaikan manusia mendengar, niscaya mereka akan jatuh pingsan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1314. Hadis ini tentu menjelaskan kepada kita teman-teman tentang pentingnya menyegerakan jenazah. Gak boleh tunda-tunda. Dan dia sendiri minta si mayit, percepatlah, percepatlah ya. Jadi kalau dia punya anak 9 orang, 10 orang harus ditunggu semuanya datang. Jenazah harus ditaruh selama 3 hari. Ini bukan tradisi kaum muslimin. Kalau yang mengatakan, Ustaz, kan Rasulullah sendiri tertunda. Beda kasusnya, ulama jelaskan. Nabi SAW pada saat meninggal, betul-betul membuat sahabat pun pada saat itu shock. Mereka kaget. Dan mereka masih bingung harus melakukan apa. Umumnya sahabat begitu. Satu-satunya sahabat dalam buku-buku sejarah dikatakan yang tidak panik itu pun tetap sedih, Abu Bakar. Umar bin Khattab yang kita kenal dengan keimanannya, itu menghenuskan pedang di dekat mimbar Nabi SAW sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku penggal lehernya. Umar bin Khattab pun panik pada saat itu. Sahabat semua panik. Maka pada saat Nabi SAW meninggal, beda kasusnya, memang agak terlambat. Karena sahabat bingung, gitu kan. Lalu kemudian pada saat dimandikan pun jenazah Nabi SAW, nanti kita atau di bahasan sirah saya jelaskan masalah bagaimana prosesi kematian Nabi SAW itu. Itu sampai pada saat mereka sudah memandikan pun mereka bingung. Nabi SAW dikafani dengan kain kafan atau dikafani dengan bajunya sendiri. Kalau orang mati syahid dimasukkan di kuburan dengan bajunya, bagaimana dengan Nabi SAW? Baju beliau mulia, gitu kan? Seperti itulah. Terus kemudian juga dikubur di mana nih? Dikubur di situ kah? Dikubur di kuburan Baqi kah? Maka sahabat masih bimbang dengan hukum pada saat itu. Sampai ada beberapa riwayat menjelaskan pada saat itu mereka tertidur dan mereka samar mendengarkan suara kalau Rasulullah SAW dikafani dengan kain kafan dan dikubur di tempat meninggalnya. Barulah sahabat melakukan perbuatan tersebut. Jadi memang berbeda. Ini bukan ditarik dalam kasus hukum yang kita ada sekarang, gitu kan? Yang kita tarik hukum sekarang adalah yang Rasulullah SAW contohkan selama beliau hidup. Kasusnya beliau menyegerakan jenazah, ya. Dan itu penghormatan buat jenazah sekaligus ibadah buat kita. Ini juga dimaksud. Kemudian perkataan mayit di sini mengatakan percepatlah aku. Pernah terjadi ada seorang sahabat meninggal, tapi setelah Nabi SAW meninggal. Saya lupa subhanallah nama sahabat yang meninggal ini. Kemudian mulailah, karena dia punya banyak orang kaya, sahabat ini, setelah Nabi SAW meninggal, ada banyak dayang-dayangnya, ada banyak pengikutnya gitu kan. Lalu mengantar mereka, lalu mereka saling mengatakan, pelan-pelanlah, semoga Allah merahmati kalian. Ada satu sahabat Nabi namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini seorang ulama sahabat. Dia lihat jenazah lagi diantar, tapi orang seperti jalan santai kayak orang merayap.
Ya. Maka Abu Bakar langsung mengejar dengan keledainya lalu mengatakan, demi Allah bukan begini di zaman Nabi SAW. Kami mengantar jenazah seperti kami sedang berlomba lari. Cepat sekali membawa jenazah. Jadi bukan cuma sekedar segera memandikan, mengkafani, mengantarnya pun harus cepat. Memang sudah begitu. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Jadi nggak boleh berlamban-lamban ini. Kalau ini saja disuruh cepat, bagaimana dengan jenazah yang ditaruh dalam rumah sampai berhari-hari hanya karena menunggu kerabatnya, hanya karena ini dan itu. Ini semua adalah melanggar ya hukum-hukum syar'i. Begitu pula dengan orang yang sudah meninggal kafir atau fasik. Dia juga mau segera pergi, tapi dia hanya menyesali, mau kemana jasadku dibawa. Dia sudah tahu kemana arahnya, ke kuburan, akan ada siksaan yang menunggu di sana, gitu kan. Dan suara-suara jenazah ini fakta wahyunya, hadis Bukhari ini menjelaskan didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Kalau mereka dengar, maka mereka akan binasa seketika. Di sini diterjemahkan pingsan, ya. Kalau makna letterletnya sebenarnya binasa. Kalau kita bisa dengar mayit itu bicara seperti ini, percepatlah aku, maka tentu kita akan kaget, ya. Karena bagi kita sudah jelas jenazah tidak akan bicara, seperti itulah. Kuasa Allah SWT, Allah memang menutupi suara mereka. Makanya Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa mendengar apapun yang terjadi pada orang-orang di kuburan, hai Muhammad. Kecuali kalau Allah SWT perdengarkan sesuatu itu beda, tapi umumnya tidak akan kedengaran. Kata Imam Qurtubi rahimahullah setelah memuat hadis Bukhari ini, dan sebelumnya telah disebutkan pada hadis riwayat Anas bahwa jenazah itu berkata, hai keluargaku, hai anakku. Ini pada saat dijelaskan masalah aktivitas malaikat maut sehari-hari. Dan ini sudah kita bahas hadis itu ya. Hadis itu sebenarnya lemah, yang malaikat melihat ke wajah keluarga si mayit, melihat ke wajah orang yang mau meninggal sekian ratus kali per hari dan seterusnya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu dilemahkan oleh para ulama. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang lain dan hadis sahih tentunya. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis setelah tadi 1314, ini 1315, dan Imam Muslim juga menyebutkan di nomor 944. Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dhalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Percepatlah kalian semua mengubur jenazah. Makna percepat, segera, begitu mati langsung mandikan, langsung sholati, langsung kubur, gitu kan. Seperti itulah. Kalau dia orang saleh, kata Nabi SAW, maka suatu kebaikan yang kalian berikan kepadanya. Kalau dia orang saleh, berarti tepat sekali kalian segera antar ke kuburan, karena dia sudah menuju ke taman dari taman surganya. Dan kalau dia bukan orang saleh, kalau orang kafir, orang fasik, tetap sama, percepat. Makna percepat, orang saleh atau orang kafir tetap percepat, bawa ke kuburan. Maka dengan mempercepat itu, jenazah orang kafir atau fasik diantar ke kuburan, kalian telah membuang keburukan dari pundak-pundak kalian. Ya. Tapi saksi bahasan kita adalah mempercepat di sini. Karena judul kita adalah mempercepat penguburan dan pengurusan jenazah. Jadi yang kita simpulkan sekali lagi teman-teman, tidak boleh menunda-nundahnya. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, penjelasan hadis, makna daripada jatuh pingsan ya, yang diterjemahkan di hadis Bukhari yang pertama 1314 tadi, bahwasanya suara jenazah didengar oleh semua orang, semua makhluk kecuali manusia, ya, itu maknanya jatuh pingsan. Kalau mereka bisa mendengar, manusia bisa mendengar, mereka akan pingsan. Kata beliau adalah terjemahan dari kata-kata sa'iqah, yang bisa juga berarti mati. Dan makanya tadi saya bilang bisa binasa, ya. Kalau saat ini kita bisa mendengar suara mayit itu kaget. Dan makna percepat, tanda kutip di situ, maksudnya mempercepat berjalan ketika membawanya ke kuburan, tidak berlama-lama. Dan ada pula yang berpendapat mempercepat dalam mengurusnya setelah nyata mati. Gak usah tunda-tunda, lama sekali. Ya. Disimpan segala macam, itu bukan lagi ya, urusannya. Sehingga tidak berubah atau membusuk.
Tapi pendapat pertama lebih jelas pengertiannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Muhammad bin Abdul A'la dari Khalid dari Uyainah bin Abdurrahman, dia berkata telah menceritakan kepadaku ayahku, dia berkata aku telah menyaksikan jenazah Abdurrahman bin Samura. Waktu itu Ziyad tampil di depan beranda. Ini yang tadi saya bilang, subhanallah, riwayatnya ada ya, tentang Abu Bakar. Dikatakan bahwasanya jenazahnya Abdurrahman bin Samura waktu meninggal, Ziyad tampil di depan geranda, dan Ziyad ini kalau tidak salah anak ya si Abdurrahman. Maka beberapa orang laki-laki dari keluarga Abdurrahman dan budak-budak mereka berada di belakang keranda dan berjalan mengikuti orang-orang seraya berkata, pelan-pelanlah, semoga Allah memberkahi kalian. Mereka seolah-olah merayap, sehingga ketika kami sampai di suatu jalan, kami bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang mengendarai seekor bagal. Bagal ini peranakan kuda dan keledai. Ketika Abu Bakar melihat orang-orang berjalan seperti itu, maka dia mengejar mereka dengan mencambuk bigalnya atau tunggangannya, seraya berkata kepada mereka, minggirlah, demi Allah yang telah memuliakan Abul Qasim. Abul Qasim adalah julukannya Nabi SAW. Anak Nabi SAW laki-laki 3, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Dan kita disunnahkan untuk menisbatkan nama kita kepada anak pertama laki-laki. Maka julukan Nabi SAW Abul Qasim, ayahnya Al-Qasim. Kata Abu Bakar, sahabat Nabi yang mulia, minggirlah, demi Allah yang telah memuliakan Abul Qasim, sungguh aku telah melihat jenazah kami dulu bersama Rasulullah SAW dan kami benar-benar hampir berlari membawanya. Maka orang-orang pun memberinya jalan. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Dan Abu Dawud telah meriwayatkan pula sebuah hadis dari Abu Majidah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bertanya kepada Nabi Muhammad atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berjalan membawa jenazah, maka beliau menjawab, jangan sampai bergoncang. Jika dia orang baik, maka percepatlah kepada kebaikan atau kuburan. Dan kalau bukan orang baik, maka percepatlah kehinaan bagi ahli neraka. Hadis ini tentu dilemahkan oleh Syekh Albani, tapi Abu Dawud meriwayatkan di nomor 3184. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang sahih sebelumnya tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau memang jenazah itu harus segera dibawa ke kuburan, dan maknanya mirip dengan makna hadis sahih. Makanya hadis ini pun dipegangi oleh para ulama. Hadis dhaif ditolak kalau dia sangat lemah sekali atau memang dasarnya dia bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat, baik itu hadis hasan atau hadis yang sahih. Misal hadis hasan, hadis sahih menjelaskan kerjakanlah ini, lalu kemudian hadis dhaif mengatakan jangan kerjakan, maka hadis dhaifnya kita tinggalkan. Kata beliau, hadis ini disebutkan pula oleh Abu Umar dari Abdul Bar, dan dialah katakan pendapat yang dianut oleh sejumlah ahli ilmu ialah sedikit dipercepat dari berjalan yang wajar, dan tergesa-gesa lebih mereka sukai daripada berjalan lambat, maksudnya dalam memikul jenazah tadi ya. Namun demikian makruh hukumnya berjalan cepat yang sampai mempersulit orang-orang lemah mengikutinya. Jadi tidak boleh juga karena anak-anak muda di depan, ada orang tua di belakang, lalu mereka berlari membawa jenazah tersebut sehingga orang-orang tua tidak bisa ikut. Umumnya kalau teman-teman lagi umroh atau haji, kalau saya sarankan di Masjid Nabawi, terutama di Madinah, kalau laki-laki ya, biasanya kalau ada teman-teman yang umroh, kalau ada kesempatan habis sholat 5 waktu sering ada jenazah, maka kita sholat di depan, nanti begitu salam jenazahnya diantar keluar, kita ikut, itu cepat sekali dibawa itu, dan orang saling berlomba memikul jenazah tersebut ke baki ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, percepatlah sedikit ketika membawa jenazah, jangan berjalan merayap seperti yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi sama Nasrani jalannya melangkah pelan-pelan ya. Atau seperti jalannya militer, langkah demi langkah, langkah demi langkah sampai ke liang lahat. Itu tidak terjadi bagi kaum muslimin. Kata beliau, yang dimaksud berjalan wajar atau sajiyah ialah berjalan biasa. Maksudnya kita lebih cepat daripada jalan biasa dan tidak juga terlalu berlari yang akhirnya seperti orang yang berlomba lari ya. Jadi di antara keduanya, itu yang dimaksud dengan pernyataan tadi. Terakhir teman-teman sekalian, kita akan bahas sub bahasannya, judul yang membahas masalah
membentangkan kain di atas lubang kubur ketika mengubur jenazah. Dikatakan oleh beliau di sini, Imam Qurtubi rahimahullah, Abu Hadab atau Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengikuti jenazah. Setelah melakukan sholat atasnya, beliau meminta untuk diambilkan sepotong kain, lalu beliau membentangkannya di atas kuburnya seraya bersabda. Ini perhatikan baik-baik ya, kita belum menghukumi hadis. Hadis ini adalah hadis maudhu, bukan benar dari Nabi SAW ya. Nanti kita akan jelaskan itu. Yang bunyinya adalah, janganlah kalian melihat-lihat ke dalam kubur. Sesungguhnya jenazah itu amanah. Barangkali tali kafan terlepas, lalu seseorang melihat seekor ular hitam yang melilit leher mayit. Sesungguhnya jenazah itu amanah. Barang siapa atau barangkali mayit itu disuruh atau disiksa, lalu terdengar suara rantainya. Dikatakan di sini hadis ini maudhu. Ya. Putusan nomor 1, Abu Hadbah ini adalah pendusta, sebagaimana telah kami terangkan di atas, dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Dan sudah saya jelaskan tadi di awal pertemuan teman-teman, ini bukan aib bagi Imam Qurtubi karena beliau tidak sengaja masalah itu. Kita bersangka baik dengan ulama kita ini, mungkin beliau menangkapnya kalau ini adalah sabda Nabi SAW tanpa mengetahui, dan itu umum, bisa terjadi pada setiap orang. Bisa terjadi. Yang penting bukan dia tahu lalu dia sengaja menyebarkan. Ya. Abdul Razak telah menyebutkan dari Ibnu Juraij, dari Sya'bi, dari seseorang bahwasanya Sa'ad bin Malik berkata Nabi SAW pernah menyuruh ambilkan kafan. Lalu beliau menutupi lubang kubur ketika mengubur Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi yang meninggal mati syahid setelah perang Khandaq. Kena panah di daerah dadanya, kemudian luka dan mengeluarkan darah beberapa hari. Kemudian beliau juga sempat berdoa, mengatakan, ya Allah, kalau setelah hari ini tidak ada lagi pertemuan Nabi SAW dengan Quraisy, nggak ada peperangan langsung secara fisik, maka karuniakanlah aku mati syahid. Tapi kalau masih ada pertemuan dengan Quraisy, maka hidupkan dan panjangkanlah umurku. Akhirnya Allah SWT mengabulkan dan Sa'ad pun meninggal mati syahid. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini yang kata Nabi SAW waktu dia meninggal, sungguh arsy-Nya Allah goncang dengan meninggalnya Sa'ad. Dan juga hadis Nabi SAW pada saat beliau diberikan baju bludru yang bagus sekali untuk musim dingin, mahal ya, dari wilayah Syam, maka para sahabat kagum pada saat itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian kagum dengan baju ini? Sementara sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih bagus daripada ini. Baik, waktu Sa'ad meninggal radhiyallahu anhu, Nabi SAW sempat menutup dengan kain di daerah lubang kuburnya. Perawi berkata, kata Sa'ad, sesungguhnya Nabi SAW waktu itu turun ke kubur Sa'ad bin Mu'adz dan menutup lubang kubur dengan kain, dan aku termasuk orang yang memegang kain tersebut. Hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama dengan sanadnya lemah, dan saya sudah kembali ke dua buku yang mentahqiq buku ini, dua-duanya menyebutkan tentang kelemahan riwayat ini. Maka sebagian ulama mengatakan ini sebaiknya tidak diamalkan. Apa ini maksud dengan meletakkan kain? Jenazah pada saat sudah turun, gitu kan, dimasukkan ke liang lahat, ditutup lagi dengan kain. Itu maksudnya. Ya. Tapi bukan berarti di sini sebagian orang memahami kalau sementara diturunkan jenazah ditutup dengan kain di area atasnya. Makna di sini adalah betul-betul ditutup jenazah itu dengan kain lagi di bagian bawah. Itu maknanya. Kalaupun riwayat ini disahihkan oleh orang. Tapi sebagian ulama mengatakan karena ini lemah maka tidak diamalkan, dan dicukupkan dengan riwayat sahih yang menjelaskan Nabi SAW menurunkan jenazah para sahabat lalu menutupnya, membuat lahat. Lahat itu gali dulu ke dalam lalu kemudian dibuat lagi ke dalam. Ini dalamnya ini namanya lahat. Cukup untuk ukuran jenazah. Dimasukkan kemudian ditutup dengan potongan-potongan batu. Itu yang paling umum riwayat sahih menjelaskan masalah itu. Tapi kalau menutupnya lagi dengan kain ini masih lemah riwayatnya. Maka sebagian ulama mengatakan yang amannya ditinggalkan. Sebagian lagi mengamalkan ini, mengatakan kalau ini hadis lemah dan hanya karena perawinya ada yang tidak jelas saja, masih belum diketahui ditelusuri jalur sanadnya, maka mereka ada yang mengamalkan ini. Nah, tapi tentu lebih amannya seseorang mengambil cadangan untuk memegang riwayat yang sahih saja. Lalu kemudian dikatakan hukum membentangkan kain di atas kubur. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Menurut Abdullah bin Yazid, Syuraih dan Ahmad bin Hanbal bahwa membentangkan kain di atas kubur orang laki-laki adalah makruh. Sedangkan untuk kubur perempuan
Ahmad dan Ishaq memilih dibentangkan kain padanya. Maksudnya untuk berjaga-jaga kalau perempuan maka lebih aman ditutup. Siapa tahu ada yang tersingkap dari dirinya. Ya. Dan demikian pula kata para ulama seperti Ahlul Ra'i. Ya. Wilayah Irak bahkan mereka memberikan atau menurut mereka tidak membahayakan apabila hal itu dilakukan terhadap kubur laki-laki. Artinya kena ada riwayatnya walaupun lemah, sebagian ulama mengatakan boleh diamalkan. Abu Thawr berkata tidak apa-apa hal itu dilakukan terhadap kubur lelaki maupun perempuan. Dan demikian pula menurut Imam Syafi'i, menutup kain pada kubur perempuan adalah lebih kuat daripada menutupkannya pada kubur lelaki. Demikian pula juga disebutkan oleh Ibnu Munzir. Di dalam mazhab Syafi'i malah dianjurkan kalau perempuan ditutup lagi dengan kain. Tentu di sini saya bilang perselisih pendapat tentang masalah juga apakah yang dimaksud jenazahnya di bawah lalu ditutup lagi dengan kain atau dari atasnya, gitu kan. Maka yang lebih kuat adalah di dalam. Dikatakan juga menutup kain pada kubur lelaki maupun perempuan adalah dikarenakan adanya suatu alasan yang terdapat dalam hadis riwayat Anas, yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika menutupi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kata beliau, wallahu a'lam. Paragraf terakhir di sini, salah seorang sahabat kami telah menceritakan kepada saya bahwa dia pernah mendengar suara rantai ditarik dalam sebuah kubur. Begitu pula berita yang disampaikan kepada saya oleh sahabat saya Al-Faqih Al-Alim Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Quraisy rahimahullah, bahwa ada seorang pejabat pemerintah meninggal di Konstantinopel, maka digalilah kubur untuknya. Ketika orang-orang selesai menggali dan mayit akan dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba ada seekor ular hitam di dalam kubur. Tentu saja mereka takut untuk memasukkan mayit itu ke dalamnya. Lalu mereka menggali kubur yang lain untuknya, dan ketika mereka akan memasukkan mayit tadi ke dalam kubur yang kedua, ternyata ular pun sudah ada di sana. Maka digalilah kuburan yang ketiga, ternyata ular itu juga ada di sana. Begitu terus sampai mereka menggali 30 kubur. Namun ular itu tetap menghadang mereka pada setiap kubur yang ada yang akan dipakai untuk mayit. Tak kala mereka sudah kelelahan, maka mereka bertanya-tanya apa yang mereka mesti lakukan. Maka terdengarlah jawaban, ada seseorang yang mengatakan yang ikut, kubur saja dia bersama ular itu. Tidak ada jalan lain. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dan agar ditutupi celah kita di dunia maupun di akhirat, kata beliau. Ini teman-teman sekalian, paragraf yang terakhir menjelaskan tentang kisah-kisah. Ini juga disebutkan banyak oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kisah-kisah nyata alam barzah. Kisah-kisah nyata alam barzah, di mana memang dasarnya disebutkan dalam hadis atau dalam banyak riwayat tentang kisah nyata berhubungan dengan kejadian tersebut. Saya sarankan juga teman-teman beli itu ya. Kalau tidak salah judulnya 559 kisah nyata alam barzah. Banyak sekali ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ada sekian ratus kisah orang soleh, sekian ratus kisah orang fasik atau kafir. Dan itu yang disampaikan adalah fakta-fakta lapangan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Seperti kasus diantaranya yang disebutkan oleh beliau adalah ada satu pengubur jenazah atau penggali kuburan di zaman itu di Irak. Dia sedang mengubur untuk jenazah yang akan dikubur siang hari, di pagi hari dia gali. Lalu dia waktu letih, dia bersandar di dinding liang lahat itu. Lalu tiba-tiba saja jebol yang lahat itu, ya dindingnya. Kemudian dia sendiri membahasakan bahwasanya dia melihat di sebelah itu ternyata ada kuburan dan di situ ada jenazah yang kain kafannya masih bersih dan ada bunga mawar di dadahnya. Itu yang dibahasakan, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Dan orang ini saking kagumnya, dia kagum melihat kok bisa ada jenazah seperti itu, ya subur semua rambutnya dan ada bunga di tengah dadahnya. Lalu kemudian dia takut fitnah, maka dia pun menutup kembali lalu dia menceritakannya kalau itu terjadi. Dan ini tidak pernah dipungkiri oleh para ulama, karena bisa terjadi Allah memperlihatkan sesuatu yang luar biasa di kubur, sebagaimana Allah memperlihatkan jenazah para syuhada Uhud, ya. Di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, 46 tahun setelah kejadian Uhud itu, perang Uhud di tahun 3 Hijriah, 46 tahun setelah itu, kurang lebih di tahun 49, itu sempat digali kuburan beberapa sahabat. Riwayat lain mengatakan, atau kisah lain mengatakan banjir. Ada juga kisah lain menjelaskan kalau Muawiyah radhiyallahu anhu ingin membuat saluran-saluran air untuk masyarakat Madinah, maka dipindahkanlah jenazah para syuhada Uhud. Ditemukan jenazah mereka masih utuh dan para sahabat masih ada yang hidup di zaman itu, termasuk Muawiyah sendiri radhiyallahu anhu, dan mengenal mereka. Maka mengatakan ini adalah Hamzah, ini adalah Mus'ab, ditunjuk
dan ternyata masih utuh. Di antaranya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Haram, ya, di mana dia atau kedua jenazah ini memegang dadahnya yang sedang mengeluarkan darah, dan pada saat tangannya dipindahkan itu masih lentur sekali dan darahnya masih menetes. Kemudian waktu diangkat tangannya kembali lagi menutup lukanya itu. Dan jenazah Hamzah juga radhiyallahu anhu pada saat lagi diangkat dan mau digalikan kembali kuburan, maka kakinya atau jempol kakinya sempat kena cangkul, ya, yang untuk menggali tanah dan mengeluarkan darah. Padahal sudah 40 tahun sekian meninggal mereka. Ini ada bisa terjadi, itu fakta diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tidak semuanya seperti ini, ya. Ada yang diperlihatkan begitu. Sama dengan kisah ini. Cukup banyak kisah yang diceritakan tentang orang-orang ini. Di antaranya yang dinukil seorang ulama salaf. Subhanallah, saya lupa nama orang ini. Ada seorang tabi'in masyhur. Dia pada saat selesai adiknya meninggal dunia, diangkat oleh Ibnu Rajab dalam buku beliau itu. Kemudian dia menangis-nangis, terisak-isak gitu. Maka kata murid-muridnya, kenapa anda menangis? Bukankah niyaha tidak boleh? Niyaha itu teriak-teriak, meratapi mayat, pukul-pukul dada. Dia bilang, saya tidak niyaha, tapi saya tidak bisa mengontrol tangisan saya ini. Kata mereka, kenapa? Dia bilang, tadi waktu kalian ikut mengantar adik saya ke kuburan dan kalian pergi, saya masih tinggal untuk mendoakannya. Beberapa saat kemudian saya mendengarkan suara jeritan dan itu saya tahu suara adik saya. Maka saya pun menggali kembali kuburannya, kata orang ini. Dan saya temukan di dada adik saya ada rantai api melekat, ya, di jenazahnya. Baru saja berapa menit dimasukkan. Lalu kemudian saya berusaha menarik rantai tersebut, maka lihatlah tangan saya, dibuka tangannya, kena luka bakar. Dan itu kisah nyata dinukil, ya. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Dan ini adalah Allah SWT menunjukkan sebagian tanda-tanda ayatnya untuk memberikan kesadaran kepada kita kalau memang betul-betul ada kehidupan di alam barzah itu. Dan tidak boleh kita main-main soal ini tentunya teman-teman sekalian, ya. Betul-betul bisa menjadi seperti hadis Bukhari menjelaskan, kuburan bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan menjadi tambahan untuk amal jariah kita, dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan selalu kita berdoa agar seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan tidak pernah lupa kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan utang negara yang dilunasi oleh Allah dengan kemahamurahannya, dan juga diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah selama Indonesia jaya sampai menjelang hari kiamat insyaallah. Dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi Indonesia, semuanya dikembalikan budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga juga Allah memberikan ketentraman dan kedamaian semua wilayah Islam di seluruh muka bumi ini. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua yang hadir di masjid ini, yang ikuti acara kita live, dan yang juga mengulangi acara ini di surga Firdausnya tanpa hisab, ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita mempelajari wahyu dan ilmu ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.